Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sania Salsabila Nasution dengan NIM 0104213057 dari jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Saya di sini akan memaparkan hasil presentasi saya yang berjudul Metode Hadis Maudhu'i. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu pengertian hadis. Secara harfiah, hadis artinya adalah berbicara, perkataan, percakapan. Secara terminologi Islam, hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad SAW. Menurut istilah ulama ahli hadis, hadis berarti apa yang diriwayatkan dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapannya, sehingga arti hadis bermakna sunnah. Selanjutnya, pengantar metode hadis. Metode berasal dari kata metode yang berarti cara atau teknik. Metode juga diartikan sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan agar sesuai apa yang dikehendaki. Pemahaman berasal dari kata paham yang berarti pendapatan atau pikiran, aliran atau haluan pandangan. Sementara pemahaman adalah proses, cara perbuatan memahami atau memahamkan. Jadi, metode pemahaman hadis adalah cara yang ditempuh seseorang untuk memahami hadis. Berikutnya, metode maudhu'i. Secara bahasa, maudhu'i merupakan isim maf'ul yang artinya masalah atau pokok permasalahan. Secara etimologi, kata maudhu'i berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya. Pengertian maudhu'i menurut terminologi ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu. Kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya dan pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah baru. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri metode maudhu'i. 1. Menghimpun hadis-hadis yang membicarakan satu topik atau permasalahan tertentu. 2. Memahami makna dari masing-masing hadis. 3. Memahami hadis secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan tematik. Selanjutnya, unsur-unsur metode tematik. Yang pertama, menentukan topik yang akan dikaji. Kedua, mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan topik yang telah ditentukan. Ketiga, melakukan pensyarahan atau pengkajian sesuai dengan tema. Keempat, memilih salah satu atau seluruh aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang terkait dengan tema. Pembahasan berikutnya adalah langkah pengkajian hadis dengan metode tematik. 1. Menentukan tema. 2. Menghimpun atau mengumpulkan data hadis-hadis yang terkait dengan satu tema. 3. Melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis. Yang keempat, melakukan kegiatan iktibar dengan melengkapi seluruh sanad. 5. Melakukan penelitian sanad yang meliputi kualitas perawi, kapasitas intelektual, dan metode periwayatan yang digunakan. 6. Melakukan penelitian matan yang meliputi adanya ilat atau cacat dan syadz atau kejanggalan. 7. Mempelajari term-term yang mengandung arti serupa. 8. Membandingkan berbagai syarah hadis. 9. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung. 10. Menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep. Dan terakhir, menarik kesimpulan dengan argumentasi ilmiah. Berikutnya, kelebihan metode maudhu'i. Sebagai dimaklumi, memperlihatkan keragaman lafal atau redaksi. Meskipun satu sisi merupakan pencetus kerumitan pemahaman, tapi pada sisi lain merupakan kekayaan informasi yang memungkinkan para analisis untuk dapat melihat hadis dari segala varian data. Dengan melibatkan semua hadis dalam kasus tertentu, membuat pemahaman menjadi utuh. Dengan ditetapkannya judul pembahasan yang akan dibahas, membuat pembahasan sempurna dan utuh. Yang terakhir, kekurangan metode maudhu'i.
Kekurangan metode maudhu'i ialah memenggal hadis. Maksudnya mengambil satu kasus di dalam satu hadis atau lebih yang mengandung berbagai permasalahan. Membatasi pembahasan hadis dengan adanya penetapan judul di dalam pemahaman hadis. Maka dengan sendirinya berarti membuat suatu permasalahan menjadi terbatas. Sebelum saya akhiri presentasi saya, marilah kita menjawab soal berikut ini untuk kembali mengasah ingatan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya. Soal pertama, berikut ini ialah ciri-ciri metode maudhu'i, kecuali A. Menghimpun hadis-hadis yang membicarakan satu topik, B. Memahami makna dari masing-masing hadis, C. Memahami hadis secara komprehensif, D. Menyimpulkan masalah. Jawabannya adalah D. Menyimpulkan masalah. Soal kedua, di bawah ini yang bukan merupakan kelebihan dari metode maudhu'i ialah A. Membuat pemahaman menjadi utuh, B. Terbatas, C. Praktis dan sistematis, D. Memenggal hadis. Jawabannya adalah D. Memenggal hadis. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.